Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bikin salah satu jualan aku, yaitu tartlet isi cheese. Nah, ini tuh insya Allah anti gagal. Bahannya juga ekonomis, bisa jadikan untuk ide jualan, isian snack box, atau sajian acara arisan dan acara-acara lainnya. Nah, kali ini aku mau bikin yang rasa keju dulu. Untuk rasa tiramisu dan coklat, kalian bisa tonton di video aku yang lainnya, teman-teman. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama kita bikin bahan payenya dulu atau kulitnya. 250 gram tepung terigu protein rendah. Kalau nggak ada boleh diganti serbaguna. 30 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 150 gram margarin atau boleh di mix sama butter, air 2 sendok makan atau secukupnya, dan ada vanili cair. Pertama-tama campurkan dulu tepungnya. 250 gram tepung terigu protein rendah dengan 30 gram gula halus. Tambahkan 1 butir kuning telur dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian masukkan juga 150 gram margarin atau butter. Nah, aduk-aduk dulu. Nah, supaya gampang, di sini aku ulennya pakai tangan aja ya, teman-teman. Nah, ini diulen sampai kalis, sampai bisa dibentuk ya. Nah, setelah margarinnya ini tercampur semua, ini agak kering ya, teman-teman. Ini boleh ditambahkan 2 sendok makan air. Ini airnya dikira-kira, kalau memang masih kurang bisa ditambahkan lagi. Cuman ini aku pakainya cukup 2 sendok makan aja. Nah, ini ulen lagi sampai kalis, sampai bisa dibentuk. Nah, sampai bisa dibentuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku pakai cetakan pie mini atau tartlet seperti ini ya. Nah, ini banyak banget dijual di toko bahan kue. Untuk link pembeliannya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, sebelumnya cetakannya ini dioles dulu sama minyak, tipis-tipis aja ya, teman-teman, supaya tidak lengket. Nah, cara cetaknya kurang lebih ambil 1 sendok makan adonan ya, teman-teman. Dikepal-kepal, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini. Nah, terus ditekan. Jadi kalau bisa beli cetakannya itu yang ada penekannya seperti ini. Terus sisanya tinggal dipotong aja deh. Nah, gampang banget kan bikinnya. Nah, pinggirannya boleh dirapikan sedikit biar cantik. Nah, supaya tartlet atau pie-nya tidak menggelembung, di sini aku bolongin pakai garpu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ditusuk-tusuk begini. Nah, lakukan sampai adonannya habis ya. Nah, caranya sama, ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan, ditekan, dan sisa pinggirannya ini boleh dipotong, dirapikan sedikit, kemudian ditusuk-tusuk dengan garpu. Nah, ini sudah semuanya dicetak, tinggal kita oven aja. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu. Kemudian ini kita oven kurang lebih sekitar 35 menitan dengan api sedang cenderung kecil. Terus sambil sesekali dipindah posisi supaya matangnya merata. Dan ketika di oven ini adonannya akan naik ke atas ya, teman-teman. Tapi ketika udah matang akan turun lagi. Jadi itu nggak masalah banget ya. Nah, ini setelah 35 menit di oven. Nah, udah matang ya. Nah, tunggu uap panasnya sedikit hilang. Kemudian hangat-hangat gini langsung dikeluarkan dari cetakan supaya tidak lengket ya, teman-teman. Nah, begini hasilnya. Nah, ini akan kita isi nanti ya. Nah, ini setelah keluar dari cetakan, kita biarkan aja dulu sampai dingin. Lanjut bikin isiannya. Untuk isian kejunya, di sini aku pakai keju spready atau keju oles 1 kotak atau 160 gram ya, teman-teman. Terus pakai 1 butir kuning telur. Terus ada 50 gram whipped cream cair. Boleh diganti whipped cream bubuk, terus diseduh dengan air. 3 sendok makan gula pasir, boleh diganti gula halus. 100 ml susu cair. Biar kental, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan vanili cair secukupnya. Nah, pertama-tama campurkan dulu semua bahan. 1 kotak keju oles. Kemudian tambahkan 50 gram whipped cream cair. 1 butir kuning telur,
3 sendok makan gula halus, dan supaya wangi tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti yang bubuk. Kemudian tambahkan juga 100 ml susu cair dan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini diaduk dulu sampai tepung maizenanya ini larut ya teman-teman. Nah, kemudian setelah maizenanya larut, ini langsung kita masak dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini terus diaduk ya teman-teman sampai semuanya ini larut dan sedikit mengental. Nah, ini setelah dimasak sampai mengental dan meletup-letup, nah tinggal angkat dan dibiarkan sampai sedikit dingin ya teman-teman. Nah, setelah dingin langsung dimasukkan ke dalam plastik segitiga supaya gampang diaplikasikannya. Nah, yaudah deh, ini tinggal diisi aja ke dalam kulit pie-nya seperti ini. Nah, ini sudah selesai semuanya diisi. Aku juga bikin yang rasa coklat dan rasa tiramisu ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya kalian bisa tonton di video aku setelah ini. Nah, ini tinggal di oven aja deh. Kurang lebih sekitar 10 menitan dulu dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah di oven 10 menit, angkat dulu. Kemudian aku topping pakai karamel seperti ini. Nah, untuk saus karamel ini banyak banget dijual di supermarket ya teman-teman. Untuk toppingan disesuaikan aja sama selera, boleh diganti sama saus coklat. Nah, untuk mempermanis tampilan, di atasnya aku topping sama cracker keju yang aku remukkan seperti ini ya. Untuk toppingan disesuaikan aja sama selera, boleh diganti kacang kenari slice dan mete. Kemudian di oven lagi 10 menit. Nah, sampai karamelnya ini kering. Nah, yaudah deh, ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia tartlet cheese yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang banget kan? Terus satu resepku ini hasilnya banyak banget. Jadi 20 buah tartlet mini. Nah, ini tuh insya Allah anti gagal. Bahan-bahannya juga ekonomis. Terus rasanya itu ngeju banget, isiannya itu lembut, terus kulitnya itu crunchy. Nah, yang bosan sama cemilan coklat-coklat, ini boleh deh cobain tartlet keju seperti ini. Nah, dijamin anti enek, terus bisa dijadikan untuk ide jualan. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.